Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan bahas tentang materi eksponen dan logaritma. Yuk kita simak. Nah, jadi materi eksponen dan logaritma ini adalah materi yang cukup familiar di kalangan kelas 10 SMA. Nah, pada itu kita akan coba bahas materi ini ya. Oke, pertama kita harus tahu dulu yaitu sifat dari eksponen. Nah, sebelum ke sifat kita punya analogi seperti ini. Misalkan ada perkalian A dikali A dikali A dikali A terus sebanyak N kali. Nah, ini bisa kita tulis sebagai A pangkat N. Nah, di mana N-nya adalah menyatakan banyaknya huruf A. Oke, contoh. Misalnya saya punya A dikali A dikali A dikali A. Nah, A-nya sebanyak 4 kali, berarti bisa ditulis A pangkat 4. Oke, kemudian, nah sifat berikutnya yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi semua bilangan dipangkati 0 hasilnya 1. Nah, kecuali A-nya tidak sama dengan 0. Oke, lalu kita punya 1 pangkat N. Itu hasilnya sama dengan 1. Nah, mau 1 pangkat berapapun hasilnya tetap 1. Oke, kemudian negatif 1 pangkat N. Nah, di sini terbagi 2. Kalau N-nya ganjil, hasilnya adalah negatif 1. Tapi kalau N-nya genap, hasilnya sama dengan 1. Oke, sifat berikutnya yaitu saya punya A pangkat N dikalikan A pangkat N. Itu bisa kita tulis sebagai A pangkat N ditambah N. Oke, contohnya misalkan saya punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 7. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 plus 7. Atau sama dengan 2 pangkat 10. Oke, itu sifat yang pertama. Sifat berikutnya A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurang N. Oke, contohnya misalkan 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat negatif 5. Nah, hati-hati kalau kita bagi dengan bilangan yang berpangkat negatif, hasilnya adalah 3 pangkat 10 dikurang negatif 5 sama dengan 3 pangkat 15. Lalu sifat yang ketiga yaitu A pangkat N dipangkatkan N. Ini sama dengan A pangkat N dikalikan N. Oke, kita lihat contohnya. Saya punya 5 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. Oke, hasilnya adalah 5 pangkat 3 dikali 1/3. Ini bisa kita coret. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 1 atau sama dengan 5. Oke, lalu sifat berikutnya yaitu di sini ada akar pangkat M dari bilangan dasar A pangkat N. Ini bisa kita tulis sebagai A pangkat N per M. Oke. Nah, contohnya misalkan saya punya nih akar pangkat 3 dari bilangan dasar 5 pangkat 2. Berarti bisa ditulis 5 pangkat 2/3. Oke, dalam bilangan akar ini khusus untuk M sama dengan 2 dan N sama dengan 1, ini biasanya tidak ditulis. Nah, jadi
dan pangkat di dalamnya adalah pangkat 1, itu biasanya tidak ditulis. Jadi biarkan saja seperti itu. Nah, contohnya untuk M sama dengan 2 dan M sama dengan 1 yaitu akar dari 2, kemudian akar dari 3, akar dari 5, dan seterusnya. Oke, sifat yang berikutnya yaitu saya punya A pangkat negatif M. Bisa kita tuliskan jadi pangkat positif, yaitu 1 dibagi dengan A pangkat M. Oke, contohnya misalkan saya punya 5 pangkat negatif 3, berarti bisa dituliskan 1 dibagi 5 pangkat 3. Oke, sifat yang berikutnya yaitu kalau ada 2 bilangan kita bagi, kemudian pangkatnya sama, misalkan pangkat M, berarti bisa kita tulis sebagai pangkat masing-masing, yaitu A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Oke, contohnya adalah misalkan 5/6 pangkat 5. Berarti bisa dituliskan 5 pangkat 5 dibagi dengan 6 pangkat 5. Dan lalu sifat yang berikutnya yaitu saya punya perkaliannya yaitu A dikali B pangkat M, itu bisa dituliskan sebagai A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, contohnya dua dikali 3 pangkat 5, berarti bisa dituliskan 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Oke, lalu berikutnya ada persamaan eksponen. Nah, di sini A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka Fx sama dengan Gx. Oke, kita lihat contoh berikut. Misalkan sini saya punya 2 pangkat 3 dikurang X sama dengan 8 pangkat X. Nah, berapakah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut? Oke, berarti ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 dikurang X. 8-nya adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan X. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikurang X sama dengan 2 pangkat 3X. Oke, karena bilangan dasarnya sudah sama, yaitu sama-sama pangkat 2, sama-sama bilangan dasar 2 maksudnya. Berarti tinggal kita samakan pangkatnya, yaitu 3 dikurang X sama dengan 3X. Oke, kita tambahkan X menjadi 3 sama dengan 4X, maka X-nya adalah 3/4. Oke, kita coba latihan soal berikut ini. Soal yang pertama, negatif 5 pangkat 3. Oke, kita uraikan menjadi negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Nah, tadi kalau negatif pangkatnya ganjil, berarti hasilnya adalah negatif. Tinggal kita kalikan 5 kali 5 kali 5, berarti 125. Oke, untuk soal nomor 2 kita selesaikan dulu yang atas. Tadi sifatnya yaitu kalau dikali pangkatnya ditambah, berarti 2 pangkat 3 tambah 5 dibagi 2 pangkat negatif 2. Hasilnya ini 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat negatif 2 sama dengan 2 pangkat 8 dikurang negatif 2 sama dengan 2 pangkat 10. Oke, terus nomor 3, di sini akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2, berarti bisa ditulis 8 pangkat 2/3. Atau 8-nya kita ubah jadi 2 pangkat 3 pangkat 2/3 sama dengan 2 pangkat 2. Karena 3-nya kita coret ya. Atau sama dengan 4. Nah, berikutnya contoh soal tentang persamaan eksponen.
Oke, di sini setengah pangkat negatif 3 dikurang X sama dengan 16 pangkat 2 dikurang 2X. Oke, kita jabarkan. Ini bisa kita tulis menjadi 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan min 3 min X sama dengan 2 pangkat 4 pangkat 2 dikurang 2X. Oke, ini pangkat ketemu pangkat berarti pangkatnya kita kalikan. Negatif 1 kali negatif 3 hasilnya adalah 3. Negatif 1 kali negatif X hasilnya adalah positif X. Sama dengan 2 pangkat 4 dikali 2 adalah 8. 4 dikali negatif 2X berarti negatif 8X. Oke, karena bilangan dasarnya sudah sama yaitu 2 berpangkat, tinggal kita samakan pangkatnya berarti 3 ditambah X sama dengan 8 dikurang 8X. Oke, kita bilangkan sini berarti X tambah 8X menjadi 9X. Kemudian 8 dikurang 3 sama dengan 5. Berarti X-nya adalah 5/9. Oke, adik-adik, berikutnya kita akan bahas tentang logaritma. Nah, di logaritma kita harus tahu dulu A logaritma B sama dengan C. Nah, ini ekivalen dengan B sama dengan A pangkat C. Nah, di mana A-nya itu adalah basis. Nah, sini syarat basisnya adalah A-nya harus lebih dari 0, tapi A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian untuk B-nya adalah numerus. Nah, numerus ini syaratnya adalah B-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian C-nya adalah hasil dari logaritmanya. Nah, contohnya misalkan saya punya 2 logaritma 8. Ini hasilnya sama dengan 3. Kenapa? Karena 8 bisa dituliskan sebagai 2 pangkat 3. Oke, berikutnya kita harus tahu sifat-sifat dari logaritma. Sifat-sifat dari logaritma. Sifat yang pertama yaitu A logaritma A hasilnya sama dengan 1. Kemudian sifat yang kedua yaitu A logaritma 1 hasilnya sama dengan 0. Yang ketiga yaitu A logaritma A pangkat N hasilnya sama dengan N. Yang keempat A pangkat N logaritma A pangkat N hasilnya adalah N/M. Oke, sifat yang kelima yaitu A logaritma B ditambah A logaritma C sama dengan A logaritma B dikali C. Oke, sifat yang keenam yaitu A logaritma B dikurang A logaritma C sama dengan A logaritma B/C. Oke, lalu sifat yang ketujuh yaitu saya punya A logaritma B dikalikan B logaritma C sama dengan A logaritma C. Dan sifat yang ke-8 yaitu A log B dibagi dengan A log C bisa kita ubah menjadi C logaritma B. Nah, itulah adik-adik sifat-sifat dari logaritma yang harus kalian ketahui. Oke, di sini kakak contohkan beberapa contoh soal dari sifat-sifat logaritma tadi. Nah, contoh nomor 1, 2 logaritma 2. Nah, tadi kalau sifatnya yaitu A log A sama dengan 1, berarti ini 2 logaritma 2 juga hasilnya sama dengan 1.
Kemudian 3 logaritma 1, ini sifat yang kedua, nanti tadi hasilnya sama dengan 0. Oke, yang ketiga, 2 logaritma 3 ditambah 2 logaritma 4. Nah, tadi kalau ditambah menjadi bentuk perkalian, tinggal kita kalikan 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, yang keempat yaitu 3 logaritma 6 dikurang 3 logaritma 2 sama dengan 3 logaritma 6 dibagi 2, hasilnya sama dengan 3. Nah, kita tahu bahwa 3 log 3 hasilnya sama dengan 1. Kemudian contoh yang kelima, 5 pangkat 2 logaritma 5 pangkat 3, hasilnya sama dengan 3 per 2. Nah, seperti itu kira-kira contoh soalnya. Oke, ini buat kalian latihan di rumah. Jadi ada 4 soal, silakan dikerjakan. Nah, dari kakak, video tentang eksponen dan logaritma cukup sampai di sini. Nantikan video berikutnya tentang logaritma dan eksponen lanjutan. Oke, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.